Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa sampai di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan praktek kinerja yang semua langkah-langkahnya serta hasil-hasilnya itu tercatat di kinerja PNM. Tentu saja Ibu dan Bapak selama melaksanakan observasi praktek kinerja atau sesudahnya ada kendala ya, ada tantangan yang kita hadapi, yang kadang tantangan itu tidak bisa dipecahkan sendiri. Pada kesempatan ini kita akan mencoba merefleksikan program pengembangan kompetensi guru. Adapun yang menjadi latar belakang program pengembangan kompetensi guru ini yaitu kita menyadari pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dari program pengembangan kompetensi guru ini yaitu yang ke-1, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru sesuai tuntutan abad 21. Kemudian menjamin kompetensi seluruh guru agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berdampak positif pada prestasi siswa. Kemudian tujuan program yang lainnya memfasilitasi guru untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Adapun ruang lingkup pada program pengembangan kompetensi guru ini yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi guru itu ada 4, meningkatkan kompetensi pedagogi, kemudian pengembangan kompetensi profesional, kemudian peningkatan kompetensi kepribadian, dan penguatan kompetensi sosial. Dalam hal ini kita akan membahas tentang peningkatan kompetensi guru di bidang pedagogi. Yaitu program ini mencakup pelatihan guru, merancang pembelajaran berpusat bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa, terus cara penggunaan metode pengajaran yang efektif dan mengevaluasi hasil belajar yang tepat. Kemudian selanjutnya saya yakin Ibu sudah menuliskan, sudah mencatatkan di formulir D ya, waktu observasi masing-masing sudah mencatatkan yaitu apa saja kendala yang dihadapi waktu kita mengadakan observasi atau praktik pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bu, saya mau bertanya. Nah, penggunaan metode pembelajaran berbasis BIM pada siswa kelas 1 sangat disenangi dan pencapaian hasil pembelajarannya juga lebih bagus dibanding menggunakan metode lain. Tetapi saya kesulitan untuk mencari referensinya. Pertanyaannya, bagaimana solusinya supaya saya tidak kesulitan untuk mencari referensi tersebut? Baik Bu Lisna, itulah kendala yang
alami oleh Bu Lisna di dalam kelas waktu praktik belajar, yaitu kebingungan, terus tidak tahu harus dari mana mengambil referensi supaya metode BIM itu bervariasi ya. Menurut saya ya, bisa saja dari medsos, apalagi sekarang itu medsos itu sangat bervariasi ya. Bisa dari YouTube, boleh dari YouTube, kemudian boleh juga dari TikTok, boleh diambil. Kalau itu cocok untuk dilaksanakan pembelajaran di kelas 1, kenapa tidak diambil saja. Tetapi yang paling paling afdol itu cari saja di PMM. Cari di situ ada 40 topik, mana cari, kemudian Bu Lisna pelajari, kemudian sampai tesnya, kemudian apalagi sampai dibuat aksi nyatanya gitu. Jadi direalisasikan melalui aksi nyata. Banyak di PMM itu, di platform Merdeka. Nah, itu ya Bu Lisna di PMM atau di medsos yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya ada kendala di kelas. Ketika kegiatan pembelajaran, capaian yang saya tentukan ketika di kelas tidak maksimal karena ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dan jarang terlibat dalam kegiatan diskusi maupun belajar mungkin. Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Itu sesuai dengan capaian yang ingin Ibu Susi capai waktu kemarin praktik mengajar ya. Ya, Kalau saya lihat di formulir B itu, capaian yang hendak dicapai oleh Bu Susi yaitu perubahan praktik, mengubah pendekatan pembelajaran di kelas menjadi lebih berpusat pada siswa dengan memberikan lebih banyak ruang pembelajaran yang dipimpin oleh siswa seperti proyek berbasis siswa atau pembelajaran kooperatif. Ya bagus ya capaiannya, tetapi tentu saja kalau siswanya tidak, ada beberapa siswa kurang aktif ya, tidak aktif, bahkan tidak tahu apa yang dilakukan, tentu saja capaian yang sudah ditentukan oleh Bu Susi itu tidak bisa tercapai dengan baik misalnya. Dan itu ya jadi kendala kita waktu melaksanakan praktik pembelajaran di kelas ya. Dan kita juga ya bagus harus memikirkan ke depannya itu harus seperti apa dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya ke depannya itu lebih baik lagi praktik pembelajarannya. Pengalaman baik itu dari membaca literasi atau pengalaman di kelas yang ingin menyumbangkan bagaimana mengatasi kendala atau tantangan yang dialami oleh Ibu Susi. Saya akan mencoba menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Ibu Susi. Menurut hemat saya, yaitu misalnya dengan menyediakan panduan diskusi untuk setiap peran anggota kelompok agar memahami peran masing-masing. Itu Bu Susi ada pengalaman dari guru kelas 6 seperti itu, cara mengatasi kendala yang Ibu Susi hadapi. Yang terpenting itu kalau misalnya ingin menerapkan metode diskusi atau kolaborasi seperti itu, jadi sebelumnya kita itu harus memberitahu kepada siswa itu peran masing-masing. Kalau di organisasi, kamu ketua perannya ini, terus kamu sebagai sekretaris misalnya ini, kamu anggota ini, kita harus dijelaskan. Jadi mereka tidak bingung dan sudah memiliki acuan
bahwa dalam diskusi ini saya berperan sebagai ini, kemudian saya harus melakukan ini. Itu bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya dengan permasalahan seperti ini. Pada waktu pelaksanaan praktik kemarin, saya menghadapi tantangan, yaitu ada beberapa peserta didik yang belum berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran meskipun sudah diberikan peran dalam kelompoknya. Nah, sehingga capaian yang telah saya tetapkan tidak bisa dituntaskan dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan, upaya apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan seperti ini? Begitu Ibu, terima kasih. Dalam hal ini mungkin saya menganjurkan, biasanya itu siswa yang belum tidak aktif dalam perannya dalam kelompok diskusi itu, apakah mereka biasanya itu tidak mengerti, ya, kurang mengerti atau belum paham peran apa yang dibebankan pada dia. Kalau seperti itu, baiknya kita mendorong diadakan adanya tutor sebaya. Jadi si temannya yang sudah paham itu biarkan memberitahu atau mengajari, kamu harus begini, biarkan seperti itu. Mungkin saja kalau diberitahu oleh temannya, bahasanya lebih lebih operasional, jadi lebih paham ketimbang daripada diberi instruksi oleh kita. Jadi biarkan tutor sebaya, atau misalnya biarkan siswa itu bertanya kepada temannya yang lebih paham. Mungkin itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menstimulus proses diskusi ini bisa dipelajari di PNM, atau banyak sekali sekarang kalau kelompok belajar yang mengadakan seminar, boleh kita ikuti supaya referensi kita lebih banyak bagaimana cara menstimulus proses diskusi. Itu mungkin bagaimana, Mas? Terima kasih, Bu. Diskusi akhir pekan kali ini kita sudah berakhir, dan hasilnya ada kendala yang harus ditindaklanjuti dengan mempelajari belajar mandiri di PNM, dan ada juga yang harus kita mengikuti seminar atau pelatihan yang diadakan di platform kelompok belajar, baik itu secara daring ataupun luring. Secara daring itu banyak sekali seminar yang dilaksanakan, baiknya kita mengikuti sesuai, kalau misalnya temanya itu sesuai dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan. Kemudian ada juga tantangan atau kendala yang dihadapi di kelas itu kita selesai di diskusi kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya harapkan untuk waktu kedepannya, Ibu Bapak, kita efektifkan diskusi di akhir pekan, yaitu membahas tentang pengembangan kompetensi kita, lebih khususnya yaitu kompetensi pedagogi. Mungkin itu saja diskusi kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua, hasil diskusi ini bisa meningkatkan kompetensi kita di bidang pedagogi, kemudian menerapkannya kepada siswa, dan akhirnya bisa meningkatkan
hasil atau prestasi pembelajaran siswa-siswi kita. Sekian, dan saya tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.